Kuatnya kekuasaan Soekarno dan Soeharto tumbang gara-gara krisis yang dikenal dengan krisis 65 dan krisis 98. Tapi siapa sangka ada pengaruh besar beras yang menjadi ujung runtuhnya kekuasaan kepemimpinan Soeharto dan Soekarno. Dalam video ini akan saya kupas bagaimana awal domestifikasi beras hingga pengaruh beras yang sangat besar terhadap ekonomi dan politik. Sampai-sampai berkali-kali membuat orang-orang berpengaruh harus turun tahta. Di akhir kita akan mencoba melihat pengaruh beras pada krisis 65 dan krisis 98. Kita mulai dengan awal mula domestifikasi beras, penemuan fosil beras di Cina Selatan yang diperkirakan berasal dari 12.000 tahun lalu di sekitar Sungai Yangtze. Berdasarkan pengalaman arkeolog, sebelumnya beras adalah tumbuhan liar. Beras atau Oryza sativa kemudian mulai dikultivasi di sekitaran Sungai Yangtze sekitar 9.000 tahun yang lalu. Bukti sejarah lain menunjukkan adanya varietas beras lain yang dibudidayakan di Afrika dengan nama latin Oryza glaberina yang memiliki warna merah kecoklatan. Beras diprediksi menyebar dari daratan Sungai Yangtze ke seluruh dunia dan hingga menjadi makanan pokok 2/3 penduduk dunia. Beras memang bukan tanaman endemik di kawasan Nusantara. Periodisasi beras masuk ke Nusantara diperkirakan di antara 3.500 hingga 4.000 tahun yang lalu. Tunjuk pertama adanya sebuah situs kuno Neolitik di Kalumpang, Mamuju, Sulawesi Barat bernama Malanga Sipako. Terdapat fosil gabah dan beras yang diprediksi berasal dari 3.500 tahun yang lalu. Penemuan fosil lain ada di Borneo, tepatnya di Gua Sireh dan Gua Nia, sekitar 4.300 tahun lalu dan sekarang telah menjadi bagian wilayah Malaysia. Sementara di Sumatera, bukti sejarah memperkirakan telah ada domestifikasi kerbau sekitar 4.300 tahun lalu seiring masuknya bangsa Austronesia di Sumatera yang berasal dari area Taiwan ikut membawa padi yang telah lebih awal dibudidayakan di China. Sementara kultivasi padi baru diperkirakan terjadi 2.600 tahun yang lalu di sekitar Kerinci. Padi di Sumatera menjadi pintu persebaran beras ke Pulau Jawa. Kelebihan padi adalah mampu tumbuh di wilayah tropis maupun subtropis sehingga penyebarannya lebih luas dibandingkan gandum. Beras juga memiliki masa simpan yang lebih lama bila dibandingkan dengan sumber karbohidrat lain seperti singkong, ubi, dan sebagainya. Setelah masa panen, beras masih bisa dikonsumsi hingga 2 tahun tanpa adanya perubahan kualitas. Beras telah menjadi sebuah alat politik selama ribuan tahun. Saat miliaran orang menggantungkan hidupnya pada beras dan menjadi sumber karbohidrat utama. Orang-orang bisa mendapatkan power dengan beras. Beras kemudian menjadi alat politik bagi mereka yang menguasainya. Tapi siapakah yang menguasai beras? Apakah petani? Apakah pedagang? Atau mungkin negara? Saat ini beras global dikuasai India. 40% beras ekspor berasal dari India. Selanjutnya diisi oleh negara-negara lain seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Amerika. Jangan kira Amerika tidak produksi beras ya. Amerika malah menyuplai setidaknya 5% kebutuhan beras global. Jadi apakah dengan demikian India lah yang menguasai dunia perberasan? Memang ada sekitar 40 negara yang menggantungkan hidupnya dari beras India, dan dampak dari pelarangan ekspor beras India telah berdampak pada harga beras dunia yang meroket. Tapi nyatanya pelarangan ekspor beras yang dilakukan India adalah bentuk ketakutan India sendiri akan beras. Pemilihan umum yang akan berlangsung di bulan Juni mendatang membuat pemerintah India harus berhati-hati karena suplai beras domestik. Tentu saja ini juga turut dipengaruhi karena menurunnya produksi beras di India yang terjadi karena El Nino pada tahun sebelumnya. Artinya India sebagai negara produsen beras terbesar di dunia pun takut akan beras. Kenaikan harga beras dapat mengganggu stabilitas politik India sebelum pemilu. Sehingga untuk berjaga-jaga, India lebih memilih tidak mengekspor beras dan memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri. Beras memang telah dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu di kawasan Nusantara. Hingga saat ini pengaruh beras di Indonesia sangat besar. Beras telah menjadi kebutuhan pokok yang paling utama. Apabila harga beras naik, maka bisa menyebabkan inflasi. Harga-harga barang yang lain juga bisa ikut naik. Sehingga pemerintah harus benar-benar serius dalam menangani beras. Karena jika tidak, beras bisa menimbulkan kekacauan politik dan ekonomi hingga bisa membuat penguasa turun tahta seperti yang terjadi di era Soekarno dan Soeharto. Sektor pangan menjadi prioritas kabinet Soekarno. Setelah kemerdekaan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan beras 75 juta penduduk Indonesia mengharuskan pemerintah Soekarno melakukan impor dari negara tetangga. Oleh karena itu, cita-cita swasembada mulai digaungkan. Ini ditunjukkan dengan program Kasimo Plan pada tahun 1948 sampai 1950 yang digagas oleh Ignatius Joseph Kasimo yang menjabat sebagai Menteri Urusan Bahan Makanan. Kasimo Plan memfokuskan intensifikasi padi dengan bibit unggul di Jawa dan penanaman padi di lahan kosong Sumatera seluas sekitar 280.000 hektar. Tapi Kasimo Plan belum mampu mengantarkan Indonesia menuju swasembada. Pada dekade selanjutnya, ada program Rencana Kesejahteraan Istimewa. Di periode ini dibentuklah Badan Padi Sentra untuk meningkatkan produktivitas padi dengan fokus pada benih unggul, perbaikan irigasi, penggunaan fosfat dan nitrogen, pemberantasan hama, serta intensifikasi penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian program ini berganti nama menjadi Gerakan Swasembada Beras setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Namun program ini masih gagal membawa swasembada karena kurangnya inovasi teknologi, melemahnya pendanaan, dan serta koordinasi yang kurang. Tak berhenti di situ, Kabinet Soekarno kemudian membuat program demonstrasi massal atau DEMAS yang kemudian berganti nama menjadi Bimbingan Massal atau BIMAS. Dengan menerapkan panca usaha tani, petani diberikan bantuan berupa benih, pupuk, dan pestisida untuk membawa swasembada. Namun swasembada tak kunjung ada tanda-tanda. Sementara pemerintahan mulai mengalami krisis dan defisit secara ekonomi. Pertumbuhan produksi beras sendiri hanya 0,6% per tahun
namun yang membuat persediaan beras menjadi terganggu. Petani dan penggilingan sulit untuk memenuhi stok ke pemerintah, dalam hal ini Badan Pelaksana Urusan Pangan. Pemerintahan Soekarno dihadapkan dengan pembebasan Irian Barat dan ancaman perang dengan Federasi Malaysia, sehingga sebagian besar anggaran dilarikan untuk persiapan perang. Hal inilah yang memicu ketegangan antara pihak PKI dan pihak TNI Angkatan Darat. Fokus pemerintah terhadap pangan mulai terpecah. Di sisi lain, ketahanan pangan menjadi terganggu, kelaparan terjadi di mana-mana sementara anggaran terus membengkak. Selain pengambilan kebijakan dengan mengurangi nilai uang rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1, serta pencetakan uang yang berlebihan, memantik terjadinya inflasi. Dan mulai terjadi hiperinflasi. Inflasi naik hingga 594%. Sementara harga beras naik dari Rp306 per kilogram saat Januari 1965 menjadi Rp1.783 pada Desember 1965. Puncak krisis ekonomi politik terjadi setelah peristiwa G30S yang menjadikan beberapa petinggi Angkatan Darat menjadi korban pembunuhan yang kemudian dituduhkan didalangi oleh PKI. Peristiwa ini memperparah kondisi jalannya Republik. Aksi dari berbagai elemen yang kemudian mengerucut pada lahirnya Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yang salah satu poinnya adalah turunkan harga bahan pokok. Kemudian berujung pada turun tahtanya sang proklamator dan naiknya Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang baru. Belajar dari kegagalan Orde Lama mengurusi beras, Soeharto menjadikan pangan sebagai salah satu program nasional yang kemudian menjadi bagian dari rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Soeharto kemudian membentuk Bulog untuk mengendalikan bahan pokok terutama beras. Bimas Orde Lama diubah menjadi Bimas Gotong Royong yang merupakan cikal bakal lahirnya sistem kelompok tani. Bimas kemudian membentuk program INMAS atau intensifikasi massal dengan memberi bantuan kredit sarana produksi. Intensifikasi massal yang kemudian menjadi intensifikasi khusus terilhami oleh Revolusi Hijau. Gagasan Revolusi Hijau besutan Norman Borlaug yang saat itu tengah menjadi tren global karena berhasil menjadikan Meksiko menjadi pengimpor gandum. Intensifikasi khusus meliputi penggunaan benih dengan hasil panen tinggi, pola dan jarak tanam, penggunaan pupuk nitrogen, fosfat dan kalium, dan penggunaan pestisida. Upaya ini akhirnya membawa Indonesia untuk pertama kalinya swasembada beras di tahun 1984. Capaian terbesar Orde Baru setelah Indonesia hampir berumur 40 tahun. Indonesia selama hampir 1 dekade bisa swasembada beras hingga tahun 1993. Ketika pemerintahan Orde Baru telah merasa puas, mereka lengah. Akhirnya di tahun 1994 produksi mengalami penurunan 0,1% per tahunnya. Ujungnya pemerintah Soeharto harus kembali mengimpor beras. Soeharto mensiasati dengan membuat proyek lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Namun proyek ini tidak berhasil karena ketidaksesuaian lahan gambut untuk pertumbuhan padi. Ini menciptakan ketidakkokohan fondasi pangan, dan ketika dunia diterpa kekeringan El Nino pada tahun 1997, disitulah awal keruntuhan tahta Orde Baru. Pada tahun itu terjadi kenaikan harga beras global. Badai krisis moneter yang menghantam Thailand merembes ke seluruh Asia. Krisis ini pada awalnya bermula dengan melemahnya mata uang BET Thailand, kemudian merembes ke negara-negara sekitarnya. Dampak paling parah dirasakan oleh Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia. Dalam waktu 1 tahun, rupiah melemah dari 2.450 menjadi 14.900. Krisis ini akhirnya menumbangkan kekuasaan Orde Baru setelah 32 tahun. Bagaimana dengan era Jokowi? Setelah berhasil bertahan dari badai krisis pandemi 2020, cobaan El Nino tahun 2023 menciptakan dampak yang harus diwaspadai. Hari ini terjadi kenaikan harga beras yang signifikan, bahkan beras sudah hampir naik 70% dari tahun sebelumnya. Padahal tahun 2023 lalu, pemerintah telah mengekspor 3,5 juta ton beras. Menurut kalian, bisakah Jokowi bertahan dari gempuran krisis beras di akhir periode keduanya?